Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sama-sama mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bawa kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulut. Amin. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Untuk kami boleh memuliakan namamu Ya, Tuhan. Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Memberkati umatmu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Ya. Kami percaya kami sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ibadah kami Tuhan diberkati oleh Engkau. Haleluya. Ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah itu jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Amin. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Ya, Tuhan. Yesus. Baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat musik yang akan dipakai, multimedia. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya. Bila tinggal di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Amin. Kami semua boleh mengalami hidup di dalam multiplikasi daripada Engkau Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan Ya. kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Yes. kami boleh menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Amin. Selesai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih, mau Yesus. memuji Engkau, memuliakan Engkau. Hanya di Ya, dalam nama Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Biarlah kita dengan segenap hati kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kita boleh semakin besar di dalam Tuhan. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat.
datang kepada Tuhan. Mari kita mau minta kepada Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Semakin ku dekat denganmu Tuhan. Karena saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh semakin mengenal Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Saat kami mengenal Engkau lebih dekat. Haleluya. Kami mau lekat erat denganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan aku. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan aku. Lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku. Sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu. Oh Yesusku, Biarlah kau pria saja naikkan pujian ini. Semakin ku dekat denganmu Tuhan. Ini yang boleh menjadi kerinduan umatmu di tempat ini Tuhan. Untuk boleh semakin dekat dengan Engkau. Karena tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Lembut tenangkan Kau perempuan katakan semakin ku. semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan aku. Kekasih dan sobatku, sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu. Lekat erat denganmu, kekasih dan sobatku. Sumber segalanya bagiku, tak ingin jauh darimu. Oh Yesusku, Haleluya, haleluya. Ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin dekat erat denganmu. Kami boleh semakin mengenalmu Yesus. Haleluya. Seperti pujian ini kami tidak mau jauh darimu Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh Yesus.
Pujian ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan, di mana kami tahu bahwa hidup kami tidak mungkin jauh dari Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu terus semakin dekat, melekat. Kami terus hidup dalam persekutuan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengalami setiap janji Tuhan dan mengalami setiap rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan hari ini untuk kesempatan anugerah yang Tuhan terus berikan buat kami, untuk kami boleh menghampiri-Mu Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan dalam hadirat-Mu kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu. Mari berfirman-Lah Tuhan, mari nyatakanlah apa yang menjadi maksud-Mu, rancangan-Mu, kehendak-Mu buat kami. Kami percaya pagi hari ini kuasa firman-Mu akan melawat kami, pribadi lepas pribadi, memulihkan, memotivasi kami, mendorong kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani melalui ujian penyembahan. Kiranya kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu dicurahkan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau siapkan hati. Berfirman-Lah Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu hari ini, firman yang baru akan meneguhkan kami dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita sudah ada di bulan yang baru. Hari ini kita di minggu pertama di bulan Mei 2021. Rasanya cepat ya, waktu terus berjalan dan kita sudah ada di bulan kelima di tahun 2021. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini tema kita adalah hidup dalam multiplikasi atau live in multiplication. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa ini tema kita. Dan hari ini kita akan melihat apa maksud dari tema ini diberikan buat kita. Saudara, saya mau katakan bahwa mengalami multiplikasi adalah merupakan perintah Tuhan sejak manusia diciptakan. Artinya ketika manusia diciptakan itu sudah ada gen bahwa kita pasti akan bermultiplikasi. Kalau hari ini kita ada itu karena proses multiplikasi. Orang tua kita melahirkan kita, betul? Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan kita tahu di zaman dulu orang tua kita punya anak begitu banyak. Hari-hari ini saja keluarga takut punya anak. Ya ada yang punya anak 1, punya anak 2, itu 2 udah luar biasa. Tapi kalau punya di akhir zaman ini, di generasi ini mungkin yang punya anak lebih dari 10 itu bisa dihitung ya. Jarang sekali. Itu satu hal yang memang nyata terjadi. Saudara kasih Tuhan, kita tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, perintah Tuhan kepada manusia ketika Adam diciptakan dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata bertambah banyak di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah apa? Multiplikasi. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Saudara dikasih Tuhan, artinya multiplikasi itu memang sudah dirancangkan jauh-jauh sebelum dunia diciptakan. Bahkan Tuhan punya rancangan bahwa manusia itu akan bertambah banyak. Saudara, multiplikasi itu artinya tindakan atau proses memperbanyak. Saudara dikasih Tuhan dan kita tahu manusia dirancang, ditetapkan untuk bermultiplikasi. Dan multiplikasi itu memiliki makna pertambahan semakin lebih banyak atau juga pertambahan semakin lebih baik dari sebelumnya. Itu makna dari multiplikasi. Dan hari ini kita ingin masuk ke yang ini saudaraku. Pertambahan dalam arti kita harus lebih baik. Hidup yang harus lebih baik secara khusus sebagai umat Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4.
Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat yang keempat. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, kita tahu ini adalah kisah di mana para murid-muridnya setelah mereka semalam-malaman menangkap ikan dan mereka mengalami kegagalan. Sebagai orang yang biasa menangkap ikan, karena mereka adalah latar belakang seorang nelayan. Dikatakan murid-muridnya beberapa di antara mereka sepanjang malam mereka mencoba menangkap ikan. Mereka sudah berusaha, mereka sudah melakukan dengan cara dan pengalamannya. Tetapi Alkitab mengatakan malam itu mereka mengalami kegagalan. Dan ketika mereka dalam kegagalan, Yesus hadir di sana dan Yesus berkata, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, yang adalah namanya nanti diganti Petrus, dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ada satu perintah nasihat yang disampaikan Tuhan kepada Simon di tengah-tengah kegagalan supaya apa? Supaya kembali bertolak ke tempat yang dalam. Saudara, apa makna dari bagian ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau ingin mengajak kepada murid-muridnya. Secara rohani kita sebagai umat Tuhan bahwa kita tidak boleh menyerah. Bahkan kita tidak boleh puas dan berhenti dalam kehidupan pengiringan kita. Kalaupun kita mengalami kegagalan, itu bukan akhir dari hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah puas dan berhenti dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Hidup kita seringkali berhenti pada tempat yang dangkal. Di pinggir-pinggir saja karena itu merupakan tempat yang nyaman dan relatif tidak berisiko apa-apa. Saudara, tidak mudah buat Simon yang malam itu mengalami kegagalan untuk kembali bertolak ke lebih dalam. Karena saya yakin Simon juga sudah melakukan yang sama. Dia saja nggak cerita bahwa dia sudah lakukan karena dia tahu mungkin tempat di mana ada ikan. Tapi ternyata ketika mereka berusaha sepanjang malam, mereka tidak menangkap hasil apapun juga. Tapi sekali lagi Tuhan berkata kepada Simon, bertolak ke lebih dalam. Saudara, satu perintah yang sulit memang. Tapi saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar bagi Simon dan semua yang ada pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana supaya kita hidup dalam multiplikasi. Saudara, kalau kita melihat tempat yang dalam ini dapat diartikan sebagai tempat yang penuh dengan tantangan. Tapi sekaligus juga peluang. Saudara, tidak ada salahnya kita sebagai orang percaya untuk kita berani hidup dalam multiplikasi. Saudara, kalau bicara multiplikasi, dalam terjemahan sederhananya begini. Kalau saudara membuka tadi live in multiplication, saudara akan muncul dalam terjemahan yang sederhana itu hidup dalam perkalian atau hidup dalam pertambahan. Saudara, Tuhan mau hidup kita tidak puas berhenti. Kita mau hidup kita sebagai umat Tuhan kita bertambah-tambah. Kita harus lebih dalam lagi, kita harus lebih masuk dalam rencana Tuhan. Kita tidak puas dan berhenti di tempat di mana kita ada hari ini. Tapi Tuhan mau kita mengalami multiplikasi secara khusus dalam kehidupan iman rohani kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita harus masuk lebih dalam. Saudara, memang sekali lagi tempat di mana kita akan masuk itu tidak mudah. Selalu ada tantangan, tapi saya percaya di tengah-tengah tantangan selalu ada peluang. Saudara, kita tahu ketika Raja Wali itu terbang tinggi, badainya akan semakin kencang. Kalau Tuhan bawa kita naik dalam pertambahan kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Memang saudaraku ada tantangan, tapi saya percaya ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan mau siapkan buat hidup kita. Saya yakin saudaraku, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan mau
memperbesar kapasitas yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya percaya juga Tuhan juga mau kita diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Saudara, Petrus dan murid-muridnya yang lain yang bersama-sama dengan Petrus tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menampak sejumlah ikan yang besar. Dicatat dalam Alkitab itu 153 yang besar. Sampai dikatakan mereka tidak cukup sehingga mereka harus mengajak perahu yang lain. Itu artinya kalau Tuhan mau kita mengalami multiplikasi, sebenarnya Tuhan mau memberkati kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pelipat gandaan, pertambahan itu sebenarnya bukan hanya untuk kita. Tapi Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang lebih lagi masuk dalam rancangan yang besar. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita hidup dalam multiplikasi. Saudara, saya percaya Simon Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar. Dengan memakai perahunya yang sederhana. Menuju tempat yang dalam, yang penuh dengan tantangan. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Yang akan memberkati kita ketika kita taat kepada apa yang menjadi perintahnya. Hari ini kita akan melihat yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya kita hidup dalam multiplikasi. Saya katakan bahwa multiplikasi itu artinya pertambahan. Itu artinya hidup kita harus bertambah. Saudara tidak puas, tidak harus berhenti puas diri dengan kenyamanan kita hari ini. Saya tidak bertanya sudah berapa lama kita mengiring Tuhan. Mungkin kita berkata kita sudah lama mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Selalu kita setiap hari kita harus dalam pertambahan. Paling tidak 2021 ada nilai tambah yang harus kita lakukan. Lebih daripada 2020. Itu namanya multiplikasi. Semakin kita mengalami kelipatan, pertambahan dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang pertama kalau kita ingin mengalami hidup dalam multiplikasi, kita harus hidup dalam kerinduan untuk terus mengalami pertambahan. Dalam segala hal kehidupan kita. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, katakan menambahkan. Kepada imanmu kebajikan dan kebajikan kepada pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Amin. Dikatakan apa? Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Saudara ingin berhasil? Amin. Dikatakan dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau hidup kita terus mengalami pertambahan. Dan pertambahan tidak terjadi begitu saja secara otomatis. Harus ada usaha, sungguh-sungguh berusaha, ada kerinduan yang harus dibangun. Untuk kita hidup dalam multiplikasi, artinya saudara tahun 2021 di bulan Mei ini harus lebih baik paling tidak dari bulan April. Kita harus berusaha, ada kerinduan yang kita bangun sampai kita mengalami kehidupan yang giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita harus paling tidak melatih kehidupan rohani kita untuk masuk lebih dalam lagi. Sebagai seorang yang sudah dipanggil Tuhan, diselamatkan. Memang tidak secara otomatis kita akan menjadi murid-murid, menjadi umat Tuhan yang terus dewasa. Untuk menjadi dewasa perlu ada latihan. Bayi ketika dia lahir dan menjadi besar, untuk jalan pun dia harus berusaha latihan berjalan.
Sebagai olahragawan pun untuk dia menjadi pemain yang baik, dia harus berlatih dengan disiplin. Saudara, Tuhan mau sebagai umat Tuhan untuk kita mengalami hidup dalam multiplikasi yang bertambah-tambah. Yang pertama, kita harus hidup dalam kerinduan untuk terus mengalami pertambahan. Saudara, yang Tuhan katakan kepada kita adalah apa? Jangan berhenti, teruslah bertolak lebih dalam sehingga kita bisa menemukan berbagai berkat Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Di depan sana Tuhan sudah sediakan berkat buat kita. Terutama berkat-berkat rohani. Rancangan Tuhan yang besar. Petrus mengalami itu. Dan kita tahu saudaraku, dalam Alkitab 2 kali Petrus sebelum dia menjadi murid mengalami itu. Dan ketika Yesus mati, Petrus dan rekan-rekannya kembali untuk menangkap ikan. Dan juga mengalami kegagalan yang sama. Dan Tuhan buat yang sama kepada Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ternyata kita tahu pesan Tuhan kepada Petrus adalah apa? Bertolaklah. Harus lebih dalam. Saudara, mungkin kita sebagai umat Tuhan dalam pengiringan kita saat-saat ini, sepertinya kita sudah lama mengiring Tuhan, kita lakukan ini. Tapi mungkin hari ini kita masih dalam kegagalan, mungkin sepertinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah berjuang. Tuhan mau kita tidak berhenti dan menyerah dan berkata, udahlah saya sudah lakukan ini. Tapi Tuhan hari ini kembali mendorong, memotivasi kita. Bertolak lebih dalam. Lakukan lagi. Terus. Jangan pernah berhenti. Bahkan tadi dalam ayat yang kita baca tadi. Menghasilkan ketekunan. Dari pertama akan ada muncul ketekunan. Dan ketika kita masuk dalam ketekunan itu, percayalah. Tuhan akan membuat kita mengalami kehidupan, pengenalan yang berlimpah-limpah. Sehingga dikatakan kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam hidup kita. Dan itu dimulai dengan kerinduan. Katakan kerinduan. Pujian tadi mengatakan kerinduanku datang padamu. Kita perlu datang dalam kerinduan dan demi kerinduan. Mulailah arahkan perahu kehidupan kita ke tempat yang lebih dalam. Dan belayalah bersama dengan Tuhan dan raihlah semua yang Dia janjikan dalam hidup kita. Amin. Coba kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, dalam pengiringan kita kadang-kadang kita bisa gagal, betul? Kita bisa jatuh. Kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita bisa, ada saatnya kita mengalami saat-saat di mana kita terpuruk. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita satu kebenaran, satu solusi. Kalau kita ingin mengalami pengalaman dalam panggilan pilihan kita yang makin teguh, Tuhan katakan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kita terus punya kerinduan untuk mengalami hidup dalam multiplikasi. Ada pertambahan. Saudara, jangan sebaliknya. Kalau saudara merasa tahun ini saudara sudah lakukan banyak hal. Waktu ibadahmu setiap minggu, pertanyaannya, kita setiap minggu ibadah berapa kali? Ada yang mungkin 3 kali, hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat. Yang hebat anak-anak muda. Ada hari Sabtu juga dan hari Minggu, artinya 4 kali. Saya berharap ketika kita lakukan itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bertambah, saya melihat tim kerabat sudah mulai bikin satu lowongan pelayanan. Siapa yang mau terlibat dalam pelayanan musik di ibadah kerabat? Saudara, kalau kita ingin mengalami hidup dalam multiplikasi,
Mari kita harus bangun kerinduan. Mungkin kita belum bisa melayani di hari Minggu, tapi saya percaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu mendorong kita untuk kita bisa terlibat lebih dalam lagi. Melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Karena saya percaya kalau Tuhan membawa kita masuk lebih dalam, saya tahu di depan sana ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau buat dan genapi dalam hidup kita. Karena saya percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya yakin Tuhan punya rancangan yang besar. Buat Petrus, buat murid-muridnya, buat kita semua. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam pertambahan, dalam multiplikasi. Sehingga sungguh-sungguh ada hal yang dahsyat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan statis dan tinggal dalam kenyamanan. Tetapi harus tetap ada yang ditambahkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Jangan berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya juga. Dan saya juga. Saudara, saya yakin Tuhan kita memang tidak pernah berubah. Kuasanya dan kasihnya, betul? Saya berharap kita juga tidak berubah. Kasihnya dan kuasanya dan cintanya kepada Tuhan. Tapi hidup kita harus berubah. Ada nilai tambah yang terus terjadi. Kata yang dipakai saudaraku, kita harus dinamis. Dan dinamis itu dalam bahasa pakai adalah yang dipakai oleh Alkitab dalam bahasa aslinya Yunani atau Gerika itu dunamos, itu kuasa. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, saya percaya kita tidak diam, kita akan bergerak terus. Kita akan terus bergerak, ada hal yang Tuhan kerjakan. Ada hal yang Roh Kudus kerjakan sehingga hidup kita akan bertambah. Semakin hari mengenal Kristus. Ada kerinduan yang lebih, iman kita bertambah, kehidupan pengenalan kita bertambah. Dan itu yang Tuhan mau. Kita tidak tinggal dalam kenyamanan, tapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam. Itulah hidup dalam multiplikasi. Saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak saudara tambahkan rasa syukur setiap saat dalam keadaan hidup kita. Hari Jumat kemarin Pak Amos khotbah tentang mengucap syukur dalam segala hal. Tidak mudah, tapi paling tidak setiap hari tambahkan ucapan syukur. Paling tidak ada nilai tambah. Dalam apapun kita tetap mengucap syukur. Amin. Tambahkan juga apa? Hidup yang bernilai hari-hari kita. Saudara, hari-hari ini kita tahu tidak mudah, tapi paling tidak setiap hari. Jangan biarkan waktu kita terbuang begitu saja. Tapi paling tidak kita menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kita. Dengan apa? Dengan mengisi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang bernilai. Karena saya percaya ketika sesuatu yang bernilai dan bernilai kekal itu tidak pernah sia-sia. Dan ingat, waktu tidak bisa diputar balik, betul? Mari kita mencoba membangun motivasi untuk menghargai waktu-waktu kita. Jangan begini, wah hari ini kita nggak lakukan apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan, kita pergi aja kemana. Kalau saudara ingin memberikan hidupmu, saya yakin ketika kamu punya waktu banyak, saudara bisa mengunjungi jemaat, saudara diberkati. Saudara akan menjadi berkat, saya juga percaya kita akan diberkati Tuhan. Ketika lakukan sesuatu dengan hal yang baik, saya nggak mau bilang positif, nanti kalau positif dikira kena COVID. Hal yang baik, saya yakin, percaya kita akan merasakan bahwa hidup kita ini bernilai, bermakna. Saya ceritakan hari Sabtu yang lalu kami datang ke tempat korban banjir yang kakinya patah. Dan mereka merasa kehadiran kami memberkati mereka. Dan hari Rebo kemarin kami datang juga membawa sembako 65 kakak kami bagikan dan mereka bersyukur sekali dengan kehadiran kami. Dan kalau kita lakukan itu rasanya, hidup ini rasanya bernilai. Karena apa? Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang Tuhan mau tambahkan usaha ekstra untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Sekali lagi, ada kerinduan usaha ekstra. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Hal yang sederhana saudaraku, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Saudara dan juga kami juga berdoa dengan istri. Saya nggak mau hidup saya nggak berubah
Dan saya berdoa saudaraku, dalam hal memberi saja. Mungkin waktu dulu masih muda saya memberi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat saya. Biasanya kalau memberikan persembahan, saya kasih sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kami. Dan saya nggak mau saudaraku, dari zaman kita masih muda sampai kita keluarga, kita memberi tetap sama. Ya, kita harus punya komitmen, harus memberi dengan iman. Bahkan dalam kekurangan kita tidak mengurangi apa yang kita berikan bagi Tuhan. Karena saya percaya ketika kita dengan iman memberi dengan komitmen, dengan sungguh, Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Karena saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Paling tidak saudaraku, kalau kita memberi, saya berharap tahun waktu merintis dengan sekarang pemberian kita berbeda. Setuju? Dulu waktu kita merintis, kita memberi mungkin dulu minta maaf ya, kita kasih 10.000. Masa kita sudah 15 tahun kita tetap 10.000? Saya juga sedang berdoa dengan istri. Untuk tahun ini Tuhan, kami terbatas, kami dalam kekurangan. Jangan berpikir, wah Pak Beni enak ya sekarang. Mau dengar saudaraku curhatan saya? Tapi percayalah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kita memberi dengan pertambahan, nilai yang lebih lagi, Tuhan terima yang terbaik dari hidup kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu hal yang sederhana. Itu yang namanya hidup dalam pertambahan. Saya diajak Pak Hendra aja ikut tabungan apa itu. Ada pilihannya. Ada yang 350, ada yang 700. Beda ya Pak ya. Kalau 350, betul Ibu Paulina juga ikut. Kalau yang 700, hasilnya juga lebih. Tapi kalau kita mampunya 350 menabung, Ibu Oh juga ikut ya. Pilihannya yang cukup saja kecil, paling kecil. Tapi hasilnya juga kecil. Saya kalau kita ingin berkat-berkat yang lebih lagi. Bukan hanya bicara materi, tapi berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita mau belajar, ada nilai tambah yang harus kita doakan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan justru dikurangi. Mengucap syukur dalam segala perkara itu artinya kita tetap punya komitmen untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan. Kita harus melayani justru dalam kondisi mungkin kurang baik dalam hidup kita. Jangan kasih keputusan Pak Beni saya mundur dulu dalam pelayanan. Enggak, justru di tengah-tengah tantangan kita harus maju. Lebih dalam lagi dan kita tahu di tengah-tengah tantangan di situ kuasa Tuhan bekerja. Harus ada kerinduan yang lebih lagi. Karena Tuhan mau pakai kita. Ada rancangan yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam. Menuju rencana-rencana besar Tuhan. Saudara, kalau saya mundur mungkin di tengah-tengah tantangan. Enggak terjadi sampai hari ini. Tapi saya bersyukur, saya tetap maju. Dan saya tahu di depan sana ada rancangan Tuhan yang besar. Saya tidak pernah berpikir, Tuhan pilih saya menjadi ketua persekutuan gereja lembaga ini Jawa Barat. Buat saya enggak pernah ada dalam pikiran saya. Tapi saya tahu, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Tuhan punya rancangan yang besar bagi pelayanan kita. Yang penting mari kita berusaha, lakukanlah yang terbaik. Setia dalam perkara kecil, terus tambahkan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita hidup dalam pertambahan multiplikasi, amin. Itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam multiplikasi? Milikilah sikap hati yang bertambah-tambah. Tadi bicara kerinduan, ini bicara sikap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang, saya gambarkan begini sederhana. Dalam ibadah, ternyata untuk orang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, khotbahnya sama, pendetanya sama, hasilnya berbeda. Setuju atau setuju? Betul? Ada yang hasilnya berapa? 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang
100 kali lipat, itu artinya, itu bicara sikap hati. Kalau kita ingin hidup dalam multiplikasi, kita harus punya sikap hati yang lebih lagi, membuka hati kita. Seperti yang dikatakan ini, saudaraku, orang yang ditaburkan di tanah yang baik. Saudara harus menjadi sikap hati seperti tanah yang baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, engkau membuka hatimu lebar-lebar dan engkau berkata, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Sehingga firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur, yang baik. Sehingga kita akan berbuah-buah 100 kali lipat. Itu yang namanya hidup dalam multiplikasi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan jadi tanah yang pinggir jalan. Memang kalau yang di pinggir-pinggir itu, di pinggir, di tempat yang dangkal, tidak akan bertumbuh. Lalu jangan menjadi tanah yang berbatu dan tanah yang semak duri. Tapi jadilah tanah yang baik. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kita meresponinya. Sehingga hidup kita akan mengalami multiplikasi. Ada buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan kita karena kita meresponi. Jadilah tanah yang baik. 3 jenis tanah yang baik. Ada yang 30, 60, 100. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Yang 100. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kuncinya apa? Buka hati. Semakin kau membuka hati, sikap hati yang bertambah. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita tahu, memang tidak mudah. Kadang-kadang firman Tuhan itu berat. Tapi ketika engkau membuka hatimu untuk firman Tuhan, saya percaya apa yang kau bangun dari sikap hatimu itu tidak pernah sia-sia. Dari sikap hati yang benar dengan sungguh membuka hati kita, saya percaya akan menghasilkan 100 kali lipat. Itulah hidup dalam multiplikasi. Kita sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan, hati kita, mata kita tertuju, roh kita tertuju kepada firman. Karena saya percaya firman itu hidup dan berkuasa. Dan saya percaya ketika firman itu jatuh di hati kita, itu akan bekerja dalam hidup kita, mengerjakan hidup kita. Sehingga kita akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda, yaitu 100 kali lipat. Kita enggak mau hasil yang biasa-biasa, tapi kita mau ada nilai pertambahan, yaitu hidup dalam multiplikasi. Saudara yang dikasih Tuhan, bisa keluar ya. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, kita memilih 100 kali lipat bukan karena kita serakah. Sekali lagi saya mengatakan, wah ini jemaat Berea serakah semua. Bukan serakah saudaraku. Tuhan itu merancang kita supaya maksimal, katakan maksimal. Supaya potensi yang ada dalam kita itu maksimal. Karena kita menghargai apa yang Tuhan sediakan. Saya mau tanya, kalau bicara ada pilihan begini, Tuhan menyediakannya berapa? Halo? Saudara? Nilai yang paling tinggi yang Tuhan sediakan buat kita berapa? 100. Berarti kalau kita pilih yang 100 bukan berarti kita serakah. Karena sebenarnya Tuhan siapkan 100 nilai yang paling tinggi. Tapi pilihannya ada di kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus mau menghargai apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena kalau kita hasilnya 60, ada 40 yang terbuang. Hasil yang sebenarnya diberikan, disiapkan buat kita. Kalau kita menghasilkan 30, artinya ada 70 yang terbuang yang sebenarnya harus dimiliki oleh kita. Artinya kalau kita memilih 100, kita menghargai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi dan dalam hidup kita. Saudara, saat ini iblis mulai bernegosiasi dalam hidup kita. Bagi iblis kita datang ke gereja sudah cukup. Sudah ke gereja cukuplah. Kan saya orang Kristen, saya sudah ke gereja. Lalu
Kita nggak perlu lagi berapi-api, memiliki sikap hati yang benar akan firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Tuhan mau kita tidak hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi kita meresponi firman Tuhan. Sehingga hidup kita akan mengalami hidup yang bermultiplikasi. Satu catatan buat kita. Cara kita mendengarkan firman akan menentukan seberapa banyak multiplikasi terjadi. Betul? Sikap hati kita menentukan bagaimana kita mengalami hidup yang bertambah-tambah. Tuhan mau kita tidak puas berhenti dalam keadaan kita, tapi mari kita punya kerinduan, bangun kerinduan yang lebih lagi, katakan lebih lagi, untuk semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita bisa memberikan yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara punya kapasitas 100, selayaknya engkau berikan yang 100 itu untuk Tuhan. Jangan, kalau engkau punya talenta 5, engkau harus lipat gandakan menjadi 10. Kalau engkau punya talenta 2, engkau harus gandakan lipat gandakan menjadi 4. Saudara, seberapapun yang kita punya, kita harus lipat gandakan supaya apa? Lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Sehingga hidup kita akan terus dibawa dalam multiplikasi, pertambahan demi pertambahan. Saya rindu tahun ini di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Berkat Tuhan, rancangan yang besar dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Semakin ku dekat denganmu, Semakin ku mengenalmu, tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenang hadapku. semakin ku Semakin ku dekat denganmu, semakin ku semakin ku mengenalmu, tiada yang tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenang hadapku. katakan lekat erat denganmu. Kekasih dan sumber segalanya, lekat erat denganmu. Kekasih dan sobatku, sumber segalanya. Tak ingin jauh darimu, oh Yesusku. Biarkan pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita untuk semakin kita mengenal Tuhan, masuk lebih dalam dan rancangan Tuhan. Iman kita bertambah-tambah, hidup kita bernilai bertambah-tambah. Bukan sebaliknya, kita menurun, kita merosot, tapi ada nilai di mana hidup kita mengalami progresif pertambahan dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita, dalam pengenalan kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam
mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi. Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Yesus, ku mengasihimu. Dan kasih Tuhan, biar pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita. Ya, tahun-tahun yang kita hadapi hari ini, tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi percayalah, di tengah-tengah tantangan selalu ada peluang di mana berkat kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak pernah melihat tantangan yang begitu besar, tapi dia selalu melihat peluang, ada dahi, dan itu peluang kuasa Tuhan dinyatakan. Percayalah, ketika Tuhan membawa kita masuk lebih dalam, memang tidak mudah, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi percaya, di balik tantangan ada kuasa Tuhan yang besar. Ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan mau siapkan buat hidup kita. Dan Tuhan mau masuk lebih dalam. Alami kuasa Tuhan, alami kuasanya, alami terobosannya. Dan multiplikasi itu terjadi dalam hidup kita. Kehidupan keluarga kita, kehidupan rohani kita, pelayanan kita, bahkan masa depan kita. Di depan sana ada rancangan Tuhan yang besar. Ada kepercayaan yang Tuhan mau siapkan buat kita. Ketika kita setia, lakukan bagian apa yang menjadi kepercayaan Tuhan buat hidup kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Yesus Tuhan sudah memberikan teladan buat kita, memberikan hidupnya buat kita. Tidak mudah tantangan yang dihadapi, tapi di tengah-tengah tantangan, di situ anugerah keselamatan dicurahkan. Dan biarlah ini juga menjadi satu kerinduan dan dorongan buat kita. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Meterai darah Kristus menjadi janji dan jaminan buat kita. Ketika kita melangkah, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemenangan buat kita. Ada badai, ada gelombang, tapi percayalah, di tengah-tengah badai, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya rindu hamba-hambanya yang akan melayani, maju ke depan. Karena mata syakar. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
sorga. Pagi hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah, kami sama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali betapa pengorbananmu yang besar atas kami. Bagaimana Engkau memberikan hidupmu supaya hidup kami dipulihkan, diubahkan. Dan sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini sebelum kami menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, Kau yang melayakkan kami, Kau yang menguduskan kami Tuhan. Baik kami yang melayani, baik kami yang menerima, semuanya kami mengalami kuasa-Mu, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Saya percaya tubuh dan darah Tuhan, itulah kemenangan buat kami, itulah jaminan buat kami. Kami mau melangkah di bulan Mei ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami. Meterai darah Kristus, itulah jaminan kemenangan buat kami. Menjadi perlindungan buat kami. Sehingga kami tidak khawatir dan tidak takut. Karena kami tahu Engkau bersama. Dan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami terima dengan syukur tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuh. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, sama-sama katakan amin. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti dan kita minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kita bersyukur kita terus diingatkan betapa pengorbanan Tuhan yang besar, karya agung Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Itu menjadi jaminan buat kita. Kita boleh menikmati anugerah yang besar. Dan percayalah, Tuhan juga mau rancangkan penggenapan dari rancangannya digenapi dalam hidup kita. Karena kita punya jaminan lewat karya Kristus di atas kayu salib. Terimalah dengan iman, responif janjinya. Saudara, jangan lakukan dengan rutinitas, tapi terima dengan iman. Saudara yang sakit, percaya Tuhan sembuhkan. Saudara yang lemah, Tuhan kasih kekuatan. Dan yakin kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman dan nikmati berkat Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan. Kita tahu bagaimana tubuh Tuhan yang terpecah-pecah, menderita karena dosa dan kesalahan kita. Kasih-Nya diberikan buat kita. Dan hari ini kita peringati betapa pengorbanannya yang besar buat kita. Dia selalu memikirkan yang terbaik buat hidup kita. Dan Dia mau hidup kita diubahkan dan menikmati jaminan keselamatan dan kemenangan. Didengarkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kita memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang melambangkan, menggambarkan darah Tuhan tercurah menetes di atas kayu salib. Setiap tetesan darahnya berkuasa menyucikan hidup kita. Dan percaya oleh karena darah Kristus ada jaminan kemenangan. Ada darah Kristus menjadi jaminan perlindungan saat ketika bangsa Israel menghadapi kutuk, menghadapi saat-saat di mana satu hari mereka menghadapi tantangan, tapi oleh karena perintah Tuhan setiap darah yang ditempelkan di bumbungan rumah mereka adalah keluarga-keluarga yang diselamatkan. Saya percaya ini adalah jaminan perlindungan buat kita. Tidak ada virus-virus yang akan mengganggu tubuh kita. Perlindungan Tuhan buat kita, menjaga hidup kita, memimpin dan menyertai kita. Karena kita tahu kita punya darah Yesus yang adalah jaminan kemenangan, kebebasan dan perlindungan buat kita. Dengarkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan. Perbuatan ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan karena mari kita meminum bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau bersyukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Orang namanya Syada. Ya Yesus Ya Yesus Ya Yesus Dia baik. Katakan dia Yesus baik. Ya Yesus baik. Biar kebaikanmu terus nyata. Haleluya. Dia baik. Sekali katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, bahwasanya untuk selama kasih setiamu bagi hidup kami,
Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, bahkan terlalu baik bagi hidup kami. Kami bawa untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami diberkati. Ada kekuatan yang baru. Ada lawatan-Mu terjadi atas kami. Selaku keluarga besar Jemaat Berea yang hari ini mengalami sakit, kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Lewat kuasa darah Kristus, oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Berdoa untuk Ciamuk yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Pak Cahyo, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu terus dinyatakan, pemulihan terjadi, lawatan-Mu terjadi. Bahkan semua kami yang ada hari ini, Tuhan, kami percaya kami pun disembuhkan, kami pun dipulihkan oleh Tuhan. Menikmati kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kebenaran-Mu dinyatakan, rancangan-Mu digenapi, dan kami semua menikmati kuasa berkat lawatan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Berapa banyak umat Tuhan di tempat ini yang diberkati, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang paling mulia. Haleluya. Ya, yakin dan percaya jemaat Tuhan di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring, diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita setiap jemaatnya bahwa saat ini kita sudah hidup dalam berkat multiplikasi daripada Allah Bapa. Amin. Ya, mari kita terus berdoa, kita terus doakan gembala kita. Biarlah Tuhan pakai kehidupan Bapak Gembala beserta istri dan keluarga untuk semakin dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga jemaat di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita menabur dengan sikap hati yang benar. Dan yakinlah, berkat multiplikasi itu Tuhan tambah-tambahkan. Tidak hanya 30, 60, tidak hanya itu, tetapi 100 kali lipat Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Mari, saya mengajak kita akan siapkan hati kita. Kita minta perkenanan Tuhan untuk biarlah Tuhan yang berkenan atas setiap persembahan yang sebentar sidang jemaat berikan di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberkati hidup kami, dan berkat-Mu itu pun akan selalu menyertai hidup sepanjang kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami hidup dalam berkat multiplikasi yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu materaikan dalam hidup setiap jemaat di tempat ini. Kami berdoa buat gembala kami, Pastor Benny beserta ibu dan kedua anaknya. Tuhan yang melimpahkan kasih karunia, kekuatan, kesehatan melimpah Tuhan. Berkati hidup nikah mereka, kehidupan rumah tangganya diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih khusus dalam gembala kami melakukan setiap pelayanan demi pelayanan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, dan nama Engkau dipermuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kalau umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan sikap hati yang benar Tuhan. Semua kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini ada, tetapi kami mau belajar untuk kami tetap memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Persembahan kali ini kita akan adakan 2 kali. Yang pertama itu untuk operasional gereja, dan yang kedua untuk
kita akan alokasikan untuk ke bidang misi ya. Ya, jadi silakan jemaat memberi dengan penuh sukacita. Bagi jemaat yang di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah yang mengikuti ibadah secara daring, silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja pada Bank BCA dengan rekening 37 999 99456. Bila Bapak memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon ditulis di kolom persembahan untuk jenis persembahannya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Dimulai hari Selasa, kita ada kegiatan ibadah, doa, dan puasa. Mari mengajak semua umat Tuhan, kita sama-sama terlibat di dalam kita berdoa pada hari Selasa yang disertai dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa tidak putus-putus dan henti untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara Indonesia, dan Tuhan juga yang berkarya melalui setiap para pemimpin bangsa, agar beliau boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan takut akan Tuhan dan kesejahteraan Tuhan limpahkan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia, biarlah hamba-hamba Tuhan ini yang Tuhan telah tetapkan semakin dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kita terus juga berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan di GKRI Berea. Ya, kemudian pada malam harinya pukul 7 malam, bagi jemaat yang bisa datang, silakan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan kondisi tubuh kita dalam kondisi sehat. Saat datang ke gereja, jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan nanti ada petugas yang mengukur suhu tubuh dan duduk di tempat duduk yang disediakan. Kita akan bersama-sama berdoa di tempat ini. Itu kegiatan hari Selasa. Kemudian hari Jumat ada juga kegiatan ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bagi jemaat yang rindu terus memperdalam kebenaran firman Tuhan, silakan datang pada hari Jumat mulai pukul 7 malam. Ya, silakan bagi yang bisa datang, silakan datang. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Be Generation. Di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Minggu pertama ini dari bendahara sudah merilis laporan keuangan gereja posisi periode April 2021. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat bisa melihat di grup GKRI Berea. Silakan cek dan di situ tertera ada jumlah persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Jikalau ada kekeliruan, tolong segera menghubungi bendahara di tempat ini. Dan bagi umat Tuhan di tempat ini yang masih memerlukan nomor kode persembahan, setelah ibadah selesai bisa meminta ke bendahara Ibu Ani atau kepada saya langsung. Ya, itu untuk dari bidang keuangan. Ya, bersyukur minggu ini pada tanggal 28 kemarin salah satu umat Tuhan di tempat ini ada yang Tuhan izinkan tambah-tambahkan 1 tahun, Jonathan Fortunatus Lumondo, yang kita dengar Bro Otu ya. Tuhan berkati, apapun yang dirindukannya Tuhan buat berhasil. Tuhan genapkan, multiplikasi boleh terjadi di kehidupan Otu ya. Luar biasa tanggal 28 April ya. Tuhan Yesus memberkati masa mudanya. Kemudian sehari sebelumnya pada tanggal 27 April kita juga sungguh bercita. Bapak dan Ibu Gembala kita, Tuhan genapkan usia pernikahannya ke 21 tahun. Selamat hari jadi pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati buah nikah, pernikahan Bapak dan Ibu. Biarlah melalui pernikahan yang Bapak Ibu lakukan, jemaat diberkati, banyak orang diberkati dengan kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu Gembala. Kami selamat hari jadi pernikahan yang ke-21 ya. Kalau Tuhan sudah berkarya selama 21 tahun,
Bapak dan Ibu Gembala. Saya yakin dan percaya, kita semua juga yakin dan percaya, berkat Tuhan terus berlimpah buat pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Ya, demikian sepekan kegiatan Gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita membangkit diri bersama-sama. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bangga, terkagum, terpesona akan kasih dan karya-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, sungguh Tuhan kami merasakan kehadiran-Mu, kebaikan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Umat-Mu, Tuhan kami bersyukur karena kami tahu di dalam Engkau kami selalu memiliki pengharapan. Ada janji Tuhan yang terus nyata buat setiap kami. Berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan hari ini semua yang kami lakukan dalam ibadah kami itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian pelayanan kami, penyembahan kami, bahkan semua yang kami boleh berikan bagi Engkau, biarkan itu dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan semuanya, sehingga itu menjadi satu penyembahan yang sejati, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami juga berdoa untuk di minggu ini saudara kami di Otuk Tuhan, Yonatan Fortunatus Lumondo, yang Tuhan tambahkan satu umur dalam kehidupannya. Tuhan berkati di masa mudanya. Dia boleh menjadi orang muda yang semakin dewasa, bertanggung jawab. Dalam multiplikasi ada nilai-nilai yang baik yang akan muncul dari kehidupannya. Sehingga lewat hidupnya Tuhan akan pakai sesuai dengan talenta karunia yang ada. Berdoa, berikan kekuatan kesehatan. Dan biarkan dia mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan tidak pernah hilang. Ketika kami boleh berharap dan mengandalkan Engkau. Engkau yang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Buat setiap kami yang senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Semua kami yang melayani hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang sudah hadir, Tuhan Kau memberkati kami. Bahkan juga jemaat-jemaat kami yang tidak bisa hadir pun, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan juga lelawat mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan terus memberkati umat-Mu, keluarga demi keluarga. Umat-Mu di tempat ini, di tengah-tengah pergumulan tantangan yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan, berperkara di tengah-tengah umat-Mu, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah mungkin banyak hal yang mereka hadapi, kebutuhan-kebutuhan hidup dalam rumah tangga Tuhan. Sama seperti Engkau memelihara umat-Mu, bangsa-Mu selama 40 tahun. Kami percaya juga Engkau memelihara umat-Mu di tempat ini. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau terus memelihara, Engkau memberkati Tuhan. Dengan cara-Mu, dengan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terutama Tuhan berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, saatnya mari terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa yang kekal, Bapa yang baik, lewat karya Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mati dan bangkit dan naik ke surga, dan memberikan rohnya tinggal dalam hidup kita. Roh Kudusnya terus akan memimpin, menuntun, menyertai kita, memberikan damai dan sejahtera sukacita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ketika engkau keluar dan masuk, ketika engkau bekerja, ketika engkau ada di rumahmu, dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memimpin engkau dan menyertai engkau. Dan lumbung-lumbungmu, adonanmu diberkati oleh Tuhan. Setiap jerih lelamu diberkati oleh Tuhan. Setiap kuliah sekolahmu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Terutama hidup rohanimu terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya janjimu terus nyata dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan.